Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya zaman mondok peloso sering nak marung utang gak bayar biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, "Lah aku dhisik untuk ibumu ya pacaran." Oh, tak goncakno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lalu kan untuk ibu, wah itu pangeran peparinge. Lo kan nyerah bodoh nih, Pak. Wah itu peparinge pangeran. Gak pacaran, Pak. Oh pacaran haram. Kena muni orang kan bodoh nih. Pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyun sewu, ini analogi ya nyun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nuwangi, suwan anak putune kok, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti solasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku, kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku, yang melaku lam yatakallam, tapi padahal masternya kalam. Jadi suara sama raya kau pengalaman, selalu buat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu, apalagi lafadz bagho, malah paling kasus dalam bab yung kolu. Bagho maknanya lajut, bareng melok wazan imbagho, yang bagi sayubjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid itu kan nggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho jadi yang bagi. Lain kita kok yang bagi sulasi mujarrad ya kok. Bagho Pak. Bagho maknanya apa? Jadi tiang-tiang langsung Pak. Mereka bingung gurunya beneran bingung. Daripada bingung jadi tiang-tiang maknanya lanjut. Kayak laisa ku fil mandi mudhari enti ora ono mudhari mandi kok ora ono mudhari ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot kene ora melok dibahas mau apa tuh. Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna, ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro. As-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan, itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur, karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan, maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah, terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu, wah bisa cocok, suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah dong sering ramunggah, anakmu pondok tenang santai. Nah ramunggah dalile, tapi nak kue cerita, pondok ini pelosok, pirang tahun Pak, 10 tahun, kepengen ongkit mayai, pengen mondok susu, ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa wae pokoknya. Wis temenan. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan
Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, halla satarta bidzalik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada Ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya, agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil masih. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Lain namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sedang na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Harus enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus diberi tahu. Mesti juga suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihar atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Saya itu sudah janji sama istri saya. Setelah Yai wafat paling saya ini dibully, pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak dikekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.